Halo Bapak dan Ibu, apa kabar? Semoga ketika menyaksikan video tutorial bagian 2 ini, Bapak dan Ibu masih dalam keadaan bersemangat untuk mempelajari yang akan saya share saat ini. Baik, pada bagian pertama saya sudah men-share mengenai bagaimana ketika Bapak Ibu melaksanakan scheduling saat Bapak dan Ibu memiliki lebih dari satu kelas dalam sehari. Dan pada bagian kedua ini, saya akan share mengenai gimana sih Bapak Ibu ketika akan men-set atau menjadwalkan tugas untuk anak-anak di Google Classroom. Nah, kita langsung aja yuk. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, seperti dapat dilihat di layar Bapak Ibu, di sini adalah layar pertama dari Google ketika Bapak dan Ibu mengklik Google Chrome. Di sini, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke halaman ini, pastikan Bapak dan Ibu sudah login di Google. Bagaimana cara memastikannya? Dengan cara lihat di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas itu ada lingkaran kecil yang gambarnya Bapak atau Ibu. Jika Bapak dan Ibu merasa saya belum menginputkan gambar di profilnya, maka geser sedikit saja mouse-nya untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah login dengan akun yang sesuai, dengan akun yang benar begitu ya. Baik, di sini karena saya sudah login ke Google, maka sudah tidak ada masalah. Ini juga akun yang digunakan untuk Classroom, jadi tidak ada masalah. Selanjutnya, silahkan lihat di sebelah gambar tersebut. Di situ ada titik-titik yang membentuk persegi, atau saya menyebutnya dengan grid. Silahkan titik-titik tersebut diklik. Oke. Setelah diklik, Bapak dan Ibu silahkan cari dan temukan icon Classroom. Kemudian diklik kembali. Yang warnanya hijau ya Bapak dan Ibu. Classroom. Oke. Setelah diklik, Bapak dan Ibu nanti akan dibawa oleh Google masuk ke laman Google Classroom. Inilah tampilannya ketika Bapak dan Ibu sudah masuk ke laman Google Classroom. Bapak dan Ibu akan ditunjukkan kelas-kelas yang akan Bapak Ibu ampu di semester itu, begitu ya. Di sini misalnya saya punya 6 kelas yang berbeda. Itu artinya 6 kelas tersebut adalah 6 kelas yang saya harus ajar di semester tersebut. Baik. Karena materi kita saat ini adalah mengenai bagaimana menjadwalkan tugas atau bagaimana ketika kita mau memberi tugas ke anak, ke siswa kita, tapi dengan cara dijadwalkan, begitu ya. Lain dengan yang diluncurkan hari itu, begitu. Jadi, kita langsung masuk ya. Contoh nih. Di tanggal 9, karena hari ini adalah kebetulan tanggal 7 di sini. Misalnya saya harus mengajar di tanggal 9, saya harus mengajar di kelas 11 IPA 5. Jam pelajaran pertama pukul 7, itu saya harus ngajar di 11 IPA 5 di tanggal 9. Jadi saya mau siap-siap dulu. Klik aja kelasnya 11 IPA 5. Oke. Nah, setelah ruang kelasnya diklik, Bapak dan Ibu otomatis akan sudah masuk ke dalam ruangan 11 IPA 5. Selanjutnya adalah Bapak dan Ibu silahkan klik tugas kelas atau classwork. Ya. Setelah diklik classwork-nya atau tugas kelas, selanjutnya Bapak Ibu temukan dan klik kembali tombol buat yang ada tanda tambahnya. Diklik. Oke. Lalu silakan
pilih tugas atau assignment. Diklik kembali ya. Oke. Di dalam menu assignment atau di dalam menu tugas, Bapak dan Ibu akan disajikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan untuk judul tugasnya saya akan isi misalnya dengan self introduction misalnya. Kemudian instruksinya apa? Di sini kebetulan karena saya sudah mempersiapkan instruksinya, jadi saya tinggal mengkopikannya saja. Oke, katakanlah ini. Karena kita tugasnya menggunakan Google Form, maka ingat juga untuk menyertakan Google Form di dalam menu tugas ini. Caranya adalah dengan mengklik tombol tambah. Ada tulisan add di sini, tambah yang gambarnya seperti pin penjepit kertas gitu ya. Diklik, lalu kita pilih apakah Google Drive, apakah link atau file atau dari YouTube. Karena tugas Google Form ini sudah saya unggah terlebih dahulu di dalam Google Drive, maka saya hanya tinggal mengklik pilihan Google Drive. Di dalam Google Drive, saya pilih menu My Drive. Lalu, saya mencari dulu file yang saya butuhkan. Nah, misalnya saya akan pilih Google Form Introduction di sini. Setelah saya pilih, klik, pastikan diklik. Lalu, saya klik juga tombol add atau tambah. Oke. Jika sudah disematkan, di sini Bapak dan Ibu dapat melihat Google Form-nya ada di dalam menu tugas. Ini udah ada ya Google Form, judulnya Introduction, begitu. Jika sudah, kita lihat di bagian sebelah kanan. Di sini ada keterangan for. Ini artinya untuk kelas berapa. Misalnya ini adalah untuk kelas 11 MIPA 5 misalnya. Maka betul ya, karena kelasnya untuk kelas 11 MIPA 5 untuk semua siswa. Akan dinilai sebesar 100 gitu. Nah, do. Di sini ada do. Do adalah tenggat pengerjaan yang diberikan kepada siswa. Jadi contoh misalnya tugas ini saya akan berikan kepada siswa, batas waktu pengerjaannya adalah hingga tanggal 9 pukul 9 malam misalnya. Lalu kita tinggal klik aja yang no due date ini, kita klik, lalu di bawahnya no due date kita klik lagi, kita pilih batas waktu pekerjaan adalah hingga tanggal 9 Juli. Waktunya adalah pukul 9 itu 21.00. Bapak dan Ibu jika bingung tentang AM atau PM, tidak usah khawatir, ketik aja langsung satuannya seperti yang saya lakukan. Misalnya jam 21 gitu. Nanti Google akan menyesuaikan sendiri dia AM atau PM gitu. Look. Jadi di sini hasilnya adalah batas waktu pekerjaan adalah hingga Juli tanggal 9 pukul 9 malam atau 9 PM. Topiknya apa di sini? Karena di kelas ini belum ada topik, jadi kita buat aja. Topiknya adalah mata pelajarannya, misalnya adalah English Literature. Oke. Jika sudah, ini saatnya kita menugaskan. Tapi ingat, karena tugasnya ini dijadwalkan, jadi saya tidak mengklik tombol tugaskan, melainkan klik tombol panah yang ada di sebelahnya. Panah ke bawah ini kita klik aja, klik. Lalu kita pilih menu jadwalkan atau schedule. Oke. Jika sudah dijadwalkan, ini kita mau dijadwalkannya kapan? Misalnya saya mau menjadwalkannya hari Kamis, yaitu tanggal 9 misalnya, tinggal diklik aja. Nah,
ini saya untuk ngajar jam keberapa nih? Oh, misalnya saya ngajar di jam pertama, jam 7 pagi. Ya udah, kita ketik aja jam 7 pagi, 7 AM gitu ya. Lalu kita tinggal klik jadwalkan. Dan udah keluar. Nah, di sini di laman classwork Bapak dan Ibu dapat melihat di bawah topik English Literature ada tugas Bapak dan Ibu. Tugasnya apa? Self-introduction. Kenapa ini warnanya abu-abu? Karena dia baru akan keluar tanggal 9. Di sini ada keterangannya. Scheduled for July 9th at 7 AM. Artinya tugas ini dijadwalkan, tugas self-introduction dijadwalkan untuk bulan Juli tanggal 9 pukul 7 pagi. Makanya dia warnanya abu-abu, nggak keluar. Untuk memastikan, sebenarnya tugas saya ini anak-anak udah bisa lihat belum ya di forum? Kita cek aja, klik stream atau forum, lalu kita lihat laman forumnya. Tuh, di laman forum anak-anak belum bisa melihat tugas mereka hari itu. Karena tugasnya akan muncul di forum tanggal 9 pukul 7 pagi gitu. Nah, sekarang langkah selanjutnya saya ingin share juga, yuk kita bandingkan gimana sih kalau misalnya kita mau kasih tugas, tapi tugasnya muncul saat itu juga, saat ini juga ya. Kita kembali lagi seperti biasa ke tugas kelas atau classwork. Lalu kita klik lagi tombol buat atau create dengan tanda tambah. Klik. Kita pilih assignment atau tugas. Lalu misalnya untuk tugas yang diluncurkan hari ini saya akan pilih misalnya self introduction bagian 2 misalnya. Ini instruksinya misalnya apa ya? Create a dialogue misalnya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Kemudian kita lakukan lagi hal yang sama seperti tadi. Kita klik tombol add atau tambahkan yang ada di bawah kolom instruction. Oke. Kita klik lagi Google Drive karena filenya ada di dalam Google Drive. Oke. Lalu kita pilih My Drive. Lalu katakanlah saya misalnya saya mau pilih ini aja deh, blank quiz aja ceritanya. Oke, ini tugasnya udah saya masukin. Oke, di sini misalnya saya udah masukin nih atau sebentar, saya akan pilihkan yang ada nilainya saja. Mohon maaf, saya mulai masuk lagi ke Google Drive. Lalu katakanlah saya pilih yang ini misalnya. Ini kalau nggak. Nah, misalnya saya sudah pilih Google Form-nya di sini. Lalu di sini ada keterangan grade importing. Maksudnya apa? Itu artinya di dalam Google Form yang Bapak Ibu sudah buat, itu sudah terdapat sistem penilaian. Artinya Bapak dan Ibu hanya tinggal menggeser tombol grade importing ini ke kanan. Karena kalau ke kiri, jadi nggak diimport ke Google Classroom. Tapi kalau diklik ke kanan, arahnya ada di kanan, artinya penilaian yang ada di Google Form yang sudah Bapak Ibu siapkan ini akan diimport otomatis ke Google Classroom. Begitu ya, ini sedikit bedanya sama Google Form yang pertama tadi. Karena yang pertama tidak ada sistem penilaiannya gitu. Baik. Lalu kita pindah lagi ke tampilan yang sebelah kanan ini. Kita cek lagi, ini tugasnya untuk siapa? Untuk kelas 11 IPA 5, semua siswa. Nilainya 100.
Nah, kita kasih batas waktu pengerjaan nggak? Misalnya dikasihnya sampai nanti malam aja. Karena sekarang tanggal 7, maka saya kasih deh batas pengerjaannya sampai tanggal 7 pukul 21 malam misalnya. Oke. Sampai jam 9 artinya gitu ya. Topiknya apa? Mata pelajaran English Literature. Jika sudah all set, semuanya sudah siap, kita tinggal klik saja tombol assign atau tugaskan yang ini, yang ada di sebelah kanan pojok atas. Kanan pojok atas ya. Kita klik aja. Voila, udah jadi. Di sini, di laman classwork atau di laman tugas kelas, Bapak dan Ibu sudah melihat ada topik English Literature, di dalamnya ada materi self-introduction bagian 2 yang diluncurkan hari ini dengan batas pengerjaan, ada do tulisannya di sini, dengan batas pengerjaan hingga pukul 9 malam, dan ada tugas self-introduction yang dijadwalkan pada tanggal 9, gitu ya. Untuk mengecek, untuk memeriksa, ini tugasnya udah nyampe belum ya? Tugas yang self-introduction bagian 2 ini udah nyampe belum ke siswa? Bapak Ibu tinggal klik lagi stream atau forum, diklik, lalu amati lamannya. Coba lihat. Di sini sudah ada keterangan Wulan memposting tugas baru yaitu self-introduction. Ini akan dilihat oleh siswa. Dan jika diklik nanti akan masuk seperti ini. Begitu. Kurang lebih begitu Bapak dan Ibu. Jadi bedanya udah kelihatan ya. Bedanya udah kelihatan di sini kalau yang dijadwalkan langsung di laman classwork akan muncul berwarna hitam jelas, kalau yang dijadwalkan akan berwarna abu-abu dan tidak akan muncul di forum. Tidak muncul ya, gitu. Demikian. Baik, itulah tadi tutorial mengenai bagaimana jika Bapak dan Ibu ingin memberikan tugas kepada anak dengan sistem terjadwal. Juga bagaimana jika tugas tersebut dibandingkan dengan pemberian tugas yang diluncurkan saat itu juga. Bagaimana tampilannya di dalam Google Classroom begitu ya. Demikian tutorial yang bisa saya share kepada Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.